Isu penundaan pemilu 2024 masih terus bergulir di ruang publik hingga menimbulkan kegaduhan. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini mengingatkan semua pihak agar pernyataan Presiden Joko Widodo terkait usul penundaan pemilihan umum serentak 2024 tak perlu lagi diutak-atik. Isu penundaan pemilu 2024 masih terus bergulir di ruang publik hingga menimbulkan kegaduhan. Staf khusus Mensesnek Valdo Maldini mengingatkan semua pihak agar pernyataan Presiden Joko Widodo terkait usul penundaan pemilihan umum serentak 2024 tak perlu lagi diutak-atik. Ia menilai pernyataan Presiden itu sudah jelas dan tak perlu diterjemahkan dengan berbagai versi. Valdo menambahkan pernyataan Presiden terkait penundaan pemilu serentak 2024 harus dilihat dari kerangka kenegaraan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Respon soal statement Presiden terkait perpanjangan masa pemilu. Itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statement Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah kita otak-atik gatuk. Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan pula. Jangan maunya Presiden, pengennya gini, gitu, dari para elit-elit. Saya kira kita tidak perlu mengembang-ngembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah-marah dengan imajinasinya sendiri. Itu kan aneh. Sebelumnya, Jokowi mengatakan semua pihak termasuk dirinya harus tunduk, taat, dan patuh terhadap konstitusi. Ini berarti Jokowi menegaskan siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Namun, pada pelaksanaannya, semua pihak harus tunduk dan taat pada konstitusi. Usulan memundurkan jadwal pesta demokrasi 5 tahunan ini awalnya dicetuskan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar pemilu diundur 1 hingga 2 tahun ke depan. Caimin menilai stabilitas ekonomi menjadi pertimbangan pemilu untuk mundur dari jadwal yang sudah disepakati. Karena itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Ya setahun lah, kalau enggak ya 2 tahun maksimal kira-kira. Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden. Nah, bagaimana, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak. Hal senada dikemukakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Ia juga sepakat untuk memundurkan pemilu 2024. Belum baik. Pertumbuhan kita rata-rata masih 3%, 3,5%. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh, secara sempurna, itu alasan yang kedua yang kita ikuti. Konstitusi memang telah tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan Presiden. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan 5 tahun sekali. Sementara, merujuk Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 periode dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap 1 periode. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, ada Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang juga Wakil Ketua Umum P3. Hadir pula pakar hukum tata negara
ada Bang Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bang Asrul, saya ingin Bang Asrul dulu Bang. Usulan dari PAN dan juga dari PKB tentunya tidak tiba-tiba begitu. Banyak yang bilang ini sebelumnya sudah ada pertemuan antar ketua umum parpol. Benarkah seperti itu? Itu juga yang sudah dilakukan oleh P3? Yang saya tahu, yang jelas P3 tidak pernah bertemu dengan parpol-parpol lain maupun dengan katakanlah pejabat tinggi negara tertentu yang ada di lingkungan kabinet terkait dengan penundaan pemilu. Itu tidak ada. Tetapi kalau ada ketum parpol lain yang bertemu, apakah secara bilateral ya, empat mata atau bersama berapa ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau P3 tidak. Gitu. Tapi undangannya ada? Nggak ada lah, mana ada pertemuan begitu pakai undangan-undangan segala begitu ya. Tapi desas-desusnya ada dengar dong, Bang Arsul? Diajakin, desas-desus pertemuan itu pernah dengar dong, dan diajakin nggak? Ya begini, kan seperti yang disampaikan Pak Muhaimin baru mau diajak setelah beliau melampir. Tapi sejauh ini belum, karena kan kemudian ada reaksi dari berbagai kalangan masyarakat sipil yang intinya kan menolak, sehingga itu kemudian tidak berlanjut. Ya, jadi yang bisa saya katakan tidak berlanjut pembahasan yang melibatkan misalnya ya para pimpinan partai politik yang ada di koalisi pemerintahan dan yang ada di Senayan. Itu tidak ada sejauh ini. Oke, tidak ada sejauh ini, tapi kemudian partai-partai juga ada yang membicarakan mengenai hal ini. Saya ingin ke Bang Yusril. Bang Yusril, apakah memang dengan adanya usulan dari partai politik ini, jika kemudian suaranya nanti secara dominan setuju, apakah ini memang benar-benar bisa dilakukan? Amandemen misalnya? Iya, amandemen ya tergantung ada pihak yang mengusulkan kepada MPR. Nah, saya kira prosedur itu sudah diatur dalam pasal 37 UUD 45 maupun di dalam undang-undang tentang Susduk lah istilahnya, yang mengatur tentang MPR. Dan juga ada dalam tatib MPR. Jadi memang tidak ada jalan sebenarnya untuk menunda pemilihan umum itu, kecuali dengan amandemen konstitusi. Saya kan telah menulis satu artikel, saya bilang ada 3 jalan. Kalau memang mau menunda, walaupun kalau ditanya kepada saya sendiri cukup alasan nggak untuk menunda? Saya bilang kalau sekarang sudah cukup alasan untuk menunda. Dan kalau sekarang dilakukan penundaan, jelas dia akan menabrak konstitusi itu sendiri. Karena itu kalau ada pihak yang mau menunda, ya tentu harus menempuh cara antara lain dengan mengubah atau melakukan amandemen terhadap konstitusi, khususnya mengubah ketentuan dalam pasal 22E yang tegas di situ dikatakan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Tapi bagaimana kalau pemilu tidak bisa dilaksanakan? Misalnya ada perang, ada pemberontakan, ada kerusuhan berskala nasional, ada bencana alam seperti megatrust yang dibayangkan bisa terjadi di selatan Jawa itu, atau ada wabah penyakit seperti pandemi yang sulit sekali untuk diatasi. Kalau keadaan-keadaan seperti itu terjadi, sebenarnya lembaga apa yang dapat menunda pelaksanaan pemilu yang oleh pasal 22E pertama dikatakan harus dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu UUD 45 tidak memberikan jalan keluar kalau sekiranya krisis seperti itu terjadi. Nah, padahal kalau pemilu itu ditunda, maka otomatis jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya itu harus dilakukan melalui pemilu, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan otomatis juga anggota MPR. Semua itu akan berakhir pada waktu seluruh jabatannya itu sudah mencapai jangka waktu 5 tahun. Nah, kalau hari ini selesai masa jabatannya, tidak ada pemilu, nah, terus besok masih bertindak sebagai anggota DPR, masih bertindak sebagai presiden, wakil presiden, orang akan nanya, Bapak ini siapa? Kita tanya orang begitu kan. Loh, saya ini presiden, atau saya ini anggota DPR. Loh, Bapak kan sudah habis masa jabatannya. Nah, begitu habis masa jabatannya, maka dia kehilangan legitimasi untuk melakukan satu tindakan atas nama jabatannya. Dan itu akan terjadi krisis legitimasi dan membuat negara ini berantakan. Itu yang saya katakan harus hati-hati betul kita menyikapi persoalan ini. Jadi
memang amandemen UUD 45 yang 4 kali kita lakukan itu menyisakan satu persoalan besar yang sejak lama saya katakan bahwa kalau terjadi apa yang disebut dengan constitutional crisis, ya, krisis konstitusional, konstitusi kita tidak memberikan jalan keluar. Maka yang berlaku adalah negara dalam keadaan darurat dan setiap tindakan yang dilakukan adalah penyelamatan terhadap negara, yaitu dalam hukum tata negara bisa dilakukan oleh siapa aja, entah Panglima TNI, entah Kapolri, entah oleh presiden yang sedang menjabat atau sudah habis masa jabatannya, tapi kan akan menimbulkan satu polemik berkepanjangan di negara ini. Kita ingin segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan norma-norma konstitusi. Sayangnya, norma konstitusinya tidak mengatur hal itu. Di situ persoalannya. Oke, baik. Nanti kita juga akan kembali menuju ke Bang Arsul. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya sikap dari MPR sendiri dan juga sikap dari P3. Tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.